Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang materi Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ika Dewi Prastika dengan NIM 2019-53123 dan ada Mas Abdul Aziz Ronaldo dengan NIM 2019-53022 dan Mas Muzib Rigza Fakihi dengan NIM 2019-53031. Sebelum itu, apa makna Pancasila sebagai paradigma pembangunan? Sebelum itu, saya akan menjelaskan makna Pancasila sebagai paradigma. Yang dimaksudkan di sini bahwa Pancasila sebagai sistem nilai acuan, kerangka acuan berpikir, pola acuan berpikir, atau jelasnya sebagai sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus kerangka arah atau tujuan bagi yang menyandangnya. Adapun bidang yang menyandangnya di antara lain yang pertama ada bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan yang terakhir antar umat beragama. Selanjutnya, makna Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pancasila sebagai paradigma artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Berdasarkan itu, pembangunan nasional diarahkan sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek jiwa raga, pribadi, sosial, dan aspek ketuhanan. Secara singkat, pembangunan nasional sebagai upaya meningkatkan manusia secara totalitas. Pembangunan sosial itu sendiri harus mampu mengembangkan harkat dan martabat manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembangunan dilaksanakan di berbagai bidang yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Contoh pembangunan meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Berikutnya, apa saja bidang-bidang yang menyandang Pancasila sebagai paradigma pembangunan? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Ari Prasetyo. Saya mau meneruskan presentasi teman saya di slide 7. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial politik diartikan bahwa Pancasila bersifat sosial, politik, bangsa dan cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai yang dalam Pancasila. Pemahaman untuk implementasinya dapat dilihat secara berurutan terbaik. A. Penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan politik. B. Mementingkan kepentingan rakyat. C. Melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan persatuan. D. Dalam mencapai tujuan keadilan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab. E. Nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan tersebut bersumber pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. 2. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila berbeda dengan sistem ekonomi liberal yang hanya menguntungkan individu tanpa perhatian pada manusia lain. Sistem ekonomi demikian juga berbeda dengan ekonomi dalam sistem sosialis yang tidak mengakui kepemilikan individu. Pancasila bertolak dari manusia sebagai totalitas dan manusia sebagai subjek. Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi lebih mengacu pada sila keempat Pancasila. Sementara sistem ekonomi Indonesia dengan demikian subjudul ini menunjukkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan atau pembangunan demokrasi ekonomi atau pembangunan sistem.
3. Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik karena memang Pancasila bertolak dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia itu sendiri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Berdasar sila Persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai sosial dan budaya-budaya yang beragam di seluruh wilayah Nusantara menuju pada tercapainya rasa persatuan sebagai bangsa. Terima kasih. Terima kasih. Melanjutkan presentasi dari kawan kami, yang keempat, Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum, baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh dibertentangkan dengan sila-sila Pancasila. Dengan demikian, hukum yang dikembangkan harus merupakan perwujudan atau penjabaran sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Artinya, substansi produk hukum yang merupakan karakter produk hukum responsif dalam kurung untuk kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan aspirasi rakyat. Yang kelima, Pancasila sebagai paradigma pembangunan kehidupan umat beragama. Ketika bicara peristiwa yang terjadi di Indonesia, hampir pasti semuanya melibatkan umat muslim. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Masyarakat muslim di Indonesia memang terdapat beberapa aliran yang tidak terkoordinir, sehingga apapun yang diperbuat oleh umat Islam menurut sebagian umat non-muslim, mereka seakan-akan mereferensikan umat muslim. Kemudian hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan komunitas lain disadarkan atas prinsip-prinsip A. Bertetangga yang baik, B. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, C. Membela mereka yang teraniaya, D. Saling menasehati, dan E. Menghormati kebebasan beragama. 5 prinsip tersebut mengisyaratkan bahwa persamaan hak dan kewajiban antara sesama warga negara tanpa diskriminasi yang didasarkan atas suku dan agama, dan pemupukan semangat persahabatan dan saling berkonsultasi dalam menyelesaikan masalah bersama serta saling membantu dalam menghadapi musuh bersama. 6. Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus. Implementasi Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus tidak jauh berbeda dengan kehidupan tatanan negara. Jadi, kampus juga harus memerlukan tatanan pembangunan seperti tatanan negara, yaitu politik, ekonomi, budaya, hukum, dan antar umat beragama. Pembangunan yang merupakan realisasi praktis dalam kampus untuk mencapai tujuan seluruh mahasiswa harus mendasarkan pada hakikat manusia sebagai subjek pelaksana sekaligus tujuan pembangunan. Oleh karena itu, hakikat manusia merupakan sumber nilai bagi pembangunan pengembangan kampus itu sendiri. Apakah ada pertanyaan? Jikalau ada, silakan tanyakan. Apabila tidak, saya tutup untuk presentasi pada hari ini. Terima kasih untuk semua yang telah menonton. Untuk pertanyaan bisa nanti melalui WhatsApp atau melalui Zoom kami. Terima kasih. Kami dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.